Baik, saudara, Mazmur pasal 91 ayat 14 dan sampai dengan 16, ayat yang sudah biasa didengar, dibaca, ayat yang seringkali juga saudara dan saya dengar dikhotbahkan, ya. Tapi hari ini kita mau belajar beberapa hal yang agak berbeda, karena firman Tuhan mengatakan jelas sekali, saudara, firman boleh sama, tetapi pewahyuannya akan terus berbeda, pewahyuannya akan terus terbuka, ya. Berapa kali pun kita mendengar firman Tuhan, ya, selama orang itu berbicara di bawah urapan daripada Tuhan, kita akan tidak bosan, kita akan merasa, oh, ada sesuatu yang saya dapat yang baru, ya. Tetapi kalau biasanya firman itu disampaikan karena akal budi, karena pengalaman, karena pendidikan, biasanya kita sudah tahu, sudah tahu. Ya, karena semua dari akal hanya akan menyentuh akal dan pikiran, semua dari roh akan menyentuh hati dan roh. Itu bedanya. Baik, saya akan bacakan dengan cepat ayat ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ayat 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Saudara, ayat ini menarik. Kenapa? Tuhan katakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Berarti apa, saudara? Ya, kita mau perhatikan di sini ada dua kata yang menarik, yaitu diluputkan dan Tuhan akan membentengi. Nah, kalau orang usaha, saudara, diluputkan dari kerugian, diluputkan dari ditipu, ya, diluputkan daripada salah kerjaan, ya. Kedua, saudara, kalau dia hamba Tuhan, dia diluputkan daripada kesalahan dalam pelayanan, dia diluputkan juga dalam kesalahan mengelola uang dan lain-lain. Kemudian kalau dia sebagai anak, saudara, ya, sebagai orang-orang yang belajar, masih studi, dia diluputkan dari kegagalan dan lain-lain. Ya, tapi kita mau perhatikan yang menarik di sini adalah, saudara, Tuhan katakan apa? Sungguh hatinya melekat kepadaku. Nah, yang menarik, saudara, kalau saudara dan saya perhatikan di sini apa? Ada satu syarat Tuhan katakan kalau hatinya melekat kepada Tuhan. Ya, tadi pujian mengatakan apa? Kita ini Tuhan mau jadikan kita sempurna. Tadi ada pujian kalau nggak salah yang kedua atau ketiga. Tuhan katakan apa? Kita naikkan tadi, kita menjadi sempurna. Tapi masalahnya orang Kristen adalah, saudara, mereka hanya berputar dari apa? Dari masalah ke penyelesaian masalah, terus rileks dari lebih santai cari Tuhan, besok terlalu santai cari Tuhan, masuk lagi dalam masalah, terus cari Tuhan lagi, ketemu penyelesaian, rileks lagi cari Tuhan. Selalu itu seperti bentuk kurva yang naik turun, saudara. Ya, bahkan kalau kita perhatikan para hamba Tuhan pun kurvanya naik turun. Kalau Jumat dan Sabtu karena Minggu mau khotbah, maka doanya agak kenceng daripada Senin sampai hari lain. Ya, kalau sudah hari Jumat Sabtu doa kuat, saudara minta urapan, begitu Minggu selesai ibadah agak istirahat doa, besok gancep lagi Jumat Sabtu untuk menghadapi Minggu. Ada seperti itu. Kalau orang Kristen biasanya, saudara perhatikan ya. Kemarin saya lihat ada gereja yang mengadakan doa bersama untuk anak-anaknya itu anak-anak pelajar menghadapi UNAS. Saudara, saya katakan itu membodohi. Kenapa? Tuhan tidak akan memberikan orang kehikmat dan kecerdasan kalau orang itu sendiri tidak belajar. Saudara, ya kalau orang santai, tidak mau belajar, nggak mau baca, ya tiba-tiba nanti tiap pulangan doakan dan jadi pinter, saudara, itu luar biasa, saudara. Ya, kenapa? Dan itu tidak mungkin seperti itu. Ya, Tuhan menghargakan ketekunan, saudara. Alkitab bilang, betul? Betul? Iya kan? Hendaklah kamu bertekun dalam doa, betul? Hendaklah kamu bertekun. Ada banyak ayat tentang tekun. Tuhan menghargai ketekunan. Dan Tuhan tidak menghargai segala sesuatu yang instan. Saudara. Ya, makanya saya sering saya disuruh, Pak, doakan anak-anak. Saya bilang, enggak usah. Kenapa? Mereka tidak belajar, buat apa didoakan. Ya, karena Tuhan berikan aku ingatan yang kuat waktu aku ulangan. Tiba-tiba Tuhan kasih ingatan yang kuat. Lah terus buat apa habis itu, saudara? Ya,
Saya tidak menentang hal-hal seperti itu, tapi saya melihat banyak kekeliruan di situ. Nah, ya, karena kenapa? Saudara, nih orang tidak rajin belajar, terus jadi pinter. Tuhan itu sedang mengajar anak-anaknya dengan ajaran yang salah. Ya, baik, kita lanjutkan dulu. Jadi kita lihat sekarang apa? Karena hatinya melekat. Nah, sekarang pertanyaannya gini, saudara, ya. Tidak semua orang Kristen punya hati melekat sama Tuhan, karena mereka banyak tanpa sadar melekat pada hal-hal yang walaupun itu berbau rohani, tapi bukan Tuhan. Ya, contohnya sekarang kita akan lihat, saudara. Yang pertama, Bapak Abraham. Ya, karena dia punya pergumulan tidak punya anak, saudara. Dia kepingin punya anak, saudara. Perhatikan, ya. Ketika Tuhan pertama kali berhubungan dengan dia dan berfirman kepada dia, Tuhan tidak katakan sama Abraham, Abraham, aku tahu bebanmu, aku tahu kerinduanmu, aku tahu pergumulanmu, kamu ingin punya anak, aku akan berikan anak. Tuhan tidak jawab Abraham seperti itu. Tuhan katakan kepada Abraham apa? Abraham, pergi, tinggalkan negerimu, tinggalkan sanak saudaramu, tinggalkan rumah bapakmu. Lihat, saudara, Tuhan tidak bicara kepada Abraham sesuai dengan apa yang Abraham rindukan, pergumulkan berpuluh-puluh tahun. Ya kan? Kita tahu bahwa waktu Abraham dipanggil umurnya 75. Ya, kita tidak tahu dia nikah umur berapa, saudara, tapi yang jelas itu sudah sangat lama pasti tidak punya anak. Ya, tetapi perhatikan, ketika Tuhan bicara kepada dia, Tuhan tidak bicara, nah aku datang untuk mengapa? Aku akan berikan kamu anak. Aku sudah mendengar pergumulanmu, aku sudah melihat kesetiaanmu. Tidak, Tuhan bicara hal yang tidak ada hubungannya dengan pergumulannya. Nah, jadi yang pertama, saudara, perhatikan. Sering orang Kristen pergi gereja, pergi persekutuan, sudah melekat di hatinya apa? Keinginan untuk dijawab oleh firman Tuhan, keinginannya untuk mendengar apa petunjuk Tuhan terhadap masalahnya. Dan itu, maaf kata, seringkali tidak tepat. Karena kenapa, saudara? Tuhan bergerak bukan menurut maunya kita, bukan menurut masalahnya kita, tapi menurut rencananya dia. Saudara, ini yang seringkali membuat orang Kristen menjadi orang-orang beragama yang paling manja di dunia, saudara. Ya, paling manja. Kenapa, saudara? Tidak dijawab Tuhan, misalnya, malas ke gereja. Dijawab Tuhan dengan limpah pun, malas pergi ibadah, saudara. Ya, terus ada masalah pun, mereka sendiri malas berdoa. Nek perlu telepon hamba-hamba Tuhan, suruh dukung doa. Iya kan? Saudara, ini yang terjadi karena kenapa, saudara? Perhatikan, ya. Abraham diajar Tuhan apa? Tidak melekat kepada keinginannya sendiri, pergumulannya sendiri. Tuhan tidak bilang, Abraham, aku tahu kau ingin anak. Nah, Tuhan bilang pergi. Nah, yang sepertinya tidak ada hubungan dengan pergumulannya Abraham. Baru di belakangnya ada, nanti aku akan buat kamu menjadi bangsa yang besar. Saudara, jadi seringkali apa? Saudara, orang Kristen zaman sekarang, begitu dininabokan dengan apa? Saudara akan diberkati Tuhan. Saudara akan diangkat, ditinggikan, ditolong, wah pokoknya semua. Ya, saudara, saya punya 3 biji HP. Dan yang setiap orang nelpon itu rasanya semua orang susah. Dan yang aneh, saudara, mereka bukan orang-orang yang, maaf kata, bukan orang-orang yang tidak rajin ke gereja. Mereka orang-orang yang rajin ke gereja. 1. Kedua, mereka bukan orang-orang yang tidak memberi kepada Tuhan. Mereka bahkan memberi secara materi, gila-gilaan. Tetapi nelpon susah, nelpon bangkrut, nelpon problem. Saya saudara perhatikan, orang yang layak dapat problem kan orang yang tidak suka ke gereja, amin. Kedua, tidak suka memberi. Ya kan, ini saudara perhatikan, mereka suka memberi. Yang pertama bisa ngundang hamba Tuhan luar negeri, saya nggak sebut namanya, itu orang dia. Saudara, bukan gereja yang undang dia secara pribadi, ngundang dia biayai semua, dia semuanya. Tetapi kemudian yang terjadi sesudah itu, usahanya bangkrut total, aset-asetnya yang ada di Batam, di mana disita semua, dan sampai hari ini dia tidak pernah pulih menjadi pengusaha yang cukup lagi.
Dan ketika ketemu, yang terjadi apa? Pak Asen tolong doakan, besok pagi rumah saya pengosongan paksa. Karena sudah tidak bisa bayar, sudah diperingati terus, kemudian sudah di PUPN, jadi sudah dibayar, itu sudah dilelang, ya, pengosongan paksa besok pagi. Nah, saudara, sekarang kita mau lihat, ya, orang-orang yang saya ketemu itu orang-orang baik. Kenapa? Mereka adalah para pengurus, mereka adalah para donatur yang kalau ngomong uang mudah buat mereka memberi. Terus di mana letak salahnya sekarang, saudara? Mereka tidak berzina, ya, tidak punya maaf gendaan, tidak main perempuan seperti pengusaha yang saya kenal di Bandung, tidak, orang baik-baik. Nah, sekarang kita mau lihat, saudara. Ya, mengapa seringkali kita sudah ibadah, kita sudah memberi persembahan, bahkan banyak orang mengajar, nek saudara kasih perpuluhan, saudara pasti diberkati Tuhan. Tidak. Abraham sesudah dia memberi perpuluhan ke Melkisedek, tidak langsung dia punya anak. Sejak dia memberi Melkisedek, dia masih tinggal di Haran 10 tahun, tetap tidak punya anak. Perpuluhan bukanlah cara menyogok Tuhan. Saudara, ya, perpuluhan cuman, saudara, apa? Banyak orang mengajar begini, oh perpuluhan tanda bahwa semua yang kita terima itu dari Tuhan. Perpuluhan itu salah. Saudara, saya mau ngomong. Dasar di Perjanjian Lama mengatakan perpuluhan itu apa? Kenapa Abraham memberi ke Melkisedek 1/10? Ya, siapa yang suruh dia memberi? Tidak ada ayatnya Tuhan bilang, berilah imamku 10%. Tidak ada, saudara. Tapi Abraham memberi. Sehingga apa, saudara? Pelajarannya boleh berlanjut. Jadi didik lagi sesudah dia ketemu Melkisedek. Dia mengalami apa? Lot yang menyakiti dia ditawan. Iya kan? Saudara perhatikan, ya, terus ada peperangan lagi, ada masalah lagi. Jadi apa? Perpuluhan itu adalah bayar uang sekolah ke Tuhan supaya bisa pelajarannya berlanjut. Saudara, nanti saudara baca sendiri benar endaknya di kitab Kejadian. Sesudah dia bayar perpuluhan, dia tetap masih dididik Tuhan, masih diproses Tuhan terus, saudara. Ya, jadi perpuluhan bukan sogok Tuhan terus semua lancar, saudara, tidak. Ya, saya ketemu banyak pengusaha bilang, Pak Asen, kami sudah bayar perpuluhan, usaha kami tidak jalan. Terus di mana salahnya sekarang? Nah, kita mau lihat, coba. Sungguh hatinya melekat ke Pak. Jadi saudara, jadi hubungannya sekarang bukan hubungan ibadah yang liturgis dan normatif, apalagi yang sangat teologis, tapi hubungannya hubungan praktis, hubungan hati dengan Tuhan. Ya, perhatikan di sini. Sekarang kalau kita bilang hati yang melekat, namanya melekat itu dekat atau jauh? Bagaimana? Dekat. Amin. Nek melekat seperti Kain dan lain-lain, betul? Nek orang pacaran hati melekat walaupun satu di Sabang, satu di Merauke, melekat juga kan? Amin. No. Jadi apa, saudara, sebenarnya melekat itu? Bukan masalah di jaraknya, bukan masalah di tempat mana kita berada, tapi masalah ada nggak di hati, itu kan sebenarnya. Betul? Betul? Loh. Misalnya satu anak muda sama satu cowok, satu cewek, mereka duduk bersebelahan di rumah, apa namanya, katakanlah lagi nonton film di bioskop 21 katakan. Tapi mereka tidak kenal satu sama lain, kebetulan aja duduk. Walaupun itu dekat di sebelahnya. Bisa dikatakan itu ada hubungan melekat hatinya? Bisa? Tidak. Tapi mungkin ceweknya lagi kerja, cowoknya lagi di mana. Tapi karena hubungan kasih itu bisa disebut melekat. Nah, jadi saudara sekarang lihat, ya, seringkali Tuhan itu marahnya kepada orang Israel, marahnya karena apa? Dia bilang apa? Satu, percuma kau beribadah kepadaku. Karena Karena yang kau adalah ajaran manusia. Tuhan marah. Terus apa lagi, saudara? Waktu Tuhan marah, coba lihat waktu di zaman Yeremia dan lainnya, dia katakan apa? Siapa yang suruh kamu memberi persembahan kepadaku? Aku tidak pernah minta daripadamu. Padahal orang Israel itu beribadah menurut hukum Taurat. Tapi Tuhan sendiri marah waktu mereka ibadah. Bahkan ada ayat katakan, kalau ada yang menutup itu pintu bait Allah supaya jangan ada yang beribadah, itu lebih baik. Ada ayat. Ternyata apa, saudara?
Kita mau perhatikan sekarang di sini, ibadah bukan hanya sistem liturginya, tata cara ibadahnya, tetapi membuat hati kita ini loh bisa lengket, itu tujuannya ibadah. Nih hati kita tidak lengket sama Tuhan percuma. Ya saya masih ingat berapa tahun lalu, saudara kami bikin KKR di satu kota, ya, dengan satu hamba Tuhan dari luar negeri, ya, dan sore itu giliran saya bicara di pertemuan hamba Tuhan sekota. Ya. Terus sore jam 4 saya berdoa karena pertemuannya jam 7. Tuhan, apa yang saya harus sampaikan kepada anak-anak-Mu, kepada para hamba-Mu di kota ini. Kemudian yang terjadi, saudara, sementara saya berdoa, roh saya dibawa oleh Tuhan pergi ke atas. Ya, kalau saudara belajar itu ada di kitab Yeskil. Tidak ada yang ajaib, tidak ada yang aneh nih orang Kristen seperti itu. Justru orang Kristen aneh nih, tidak pernah ngalami seperti itu. Ya, karena di Alkitab ada. Ya, Yeskil, saudara perhatikan di tepi Sungai Kebar, tapi dia bisa lihat semua di Yerusalem. Padahal jaraknya 3 bulan perjalanan zaman itu. Kemudian saudara lihat Rasul Yohanes, dia bisa rohnya dibawa pergi ke akhir zaman. Itu tidak ada yang istimewa. Ya, kemudian yang terjadi, saudara, saya dibawa pergi, kemudian kami berdiri di angkasa, kira-kira berapa kilo gitu. Terus Tuhan kasih buka itu pintu-pintu kap gereja di kota itu. Saya lihat orang-orang pada nyanyi lagi, loncat-loncat lagi memuji Tuhan. Kemudian Tuhan katakan kepada saya, mereka tidak ada hubungan dengan aku. Saya tanya, Tuhan, itu bait-Mu. Mereka itu sedang memuji, menyembah Engkau. Mereka itu sedang bersorak-sorai. Tuhan bilang, tidak ada hubungan dengan aku. Loh, Tuhan, itu bait-Mu. Tuhan bilang apa? Mereka tidak pernah tanya apa mauku. Jadi semua ibadah dijalankan. Semua kita merasa dengan sudah punya firman, sudah tidak perlu Tuhan lagi, tidak perlu Roh Kudus lagi. Kita sudah tahu semua maunya Tuhan lewat firman-Nya. Sehingga orangnya tidak perlu ditanyai, diajak ngomong lagi. Wis, punya firman, cukup. Tidak perlu Roh Kudus, tidak perlu lagi Tuhan Yesus. Ya, dan saya sampaikan itu kepada para hamba Tuhan sekota. Reaksinya ngamuk. Kenapa? Karena waktu Tuhan Yesus pun menyampaikan sesuatu, ahli Taurat, ya, orang Farisi, orang Saduki itu ngamuk, musuhinya luar biasa. Karena kenapa, saudara? Mereka sudah terbiasa ibadah tanpa pewahyuan. Mereka sudah biasa ibadah dengan teologinya saja, tanpa ada hubungan dengan Tuhan. Contohnya. Setiap Natal, saudara dan saya merayakan Yesus itu turun ke bumi, lahir. Amin. Amin. Dan saudara tidak pernah diajar tentang satu hal. Waktu Tuhan Yesus turun ke bumi, Bapa tidak bicara kepada orang Israel di mana kapan dia akan turun, tapi Bapa bicara kepada orang-orang Majus yang bukan orang Israel. Orang Majus bukanlah orang Israel. Saudara perhatikan. Yang menurut tradisi mereka adalah orang ada yang dari India, ya, ada dari daerah Iran sekarang itu, ya, bahkan ditemukan naskah, ya, di kerajaan Tiongkok kuno pada sekitar tahun 4 sebelum Masehi, ya, raja di situ mengirim satu rombongan ke barat untuk mencari raja yang akan lahir. Itu sekitar 4 sebelum Masehi. Ada catatannya. Berarti orang Majus ini juga ada orang Tiongkok. Kalau menurut catatan. Cuman tidak dicatat. Nah, saudara perhatikan. Kenapa Tuhan tidak bicara kepada ahli Taurat? Mengapa Tuhan tidak bicara kepada imam-imam besar? Seperti zaman itu Tuhan Yesus kan ada Ananias, ada Tete Bengek. Semua ada. Tapi Tuhan tidak bicara kepada mereka. Tuhan bicara kepada orang yang tidak kenal dia. Orang-orang Majus. Nah, hasilnya saudara, karena orang-orang ini tidak tahu firman, tapi punya pewahyuan bahwa ada raja yang akan lahir. Ini tanda bintangnya. Mereka ikuti tanda bintang itu sampai ke Israel. Dan lihat, waktu mereka masuk Israel, saudara perhatikan bintang itu tidak kelihatan. Alkitab bilang,
Makanya mereka bingung, mereka pergi ke istana Herodes. Hasilnya apa, saudara? Waktu mereka pergi istana Herodes, Herodes pun bingung, siapa yang akan lahir? Nah, Herodes orangnya rohani, panggil ahli Taurat, imam-imam langsung bilang apa? Benar, ada tertulis, betul, di Bethlehem tanah Yehuda, betul? Nah, lihat, orang Yahudi, imam-imam ahli Taurat tahu di mana dia lahir, tapi kapan dia lahir tahu? Tidak tahu. Orang Majus yang tahu. Kedua, orang Majus datang beritahu dia sudah lahir. Orang-orang ini, ahli Taurat, imam-imam, adakah yang pergi ikut orang Majus untuk mencari Yesus itu? Tidak ada satupun. Dan itu yang terjadi, saudara, sampai hari ini. Ya, dunia diberikan pewahyuan oleh Tuhan, sementara imam-imam tidak mengerti apa-apa. Kita merasa hidup damai, kita merasa tahun ini tahun penggenapan janji Tuhan, tahun ini tahun tambah diperkaya, tahun ini tahun semua cuma tahun enak. Saudara, padahal orang mengerti, tidak enak, saudara. Ya. Jadi kita seringkali apa? Masalahnya di situ. Ya. Mereka tak punya firman, tapi karena tidak punya koneksi dengan Tuhan, tidak tahu yang Tuhan sudah kerjakan, sedang kerjakan. Akibatnya apa? Mereka kan masih bingung, masih tanyain orang Majus, kok kamu sampai tahu? Itu ada di kitab kami, kamu kan orang kafir kok tahu? Mereka tidak tanya seperti itu. Betul? Orang Majusnya pergi sendiri nyari. Ahli Taurat ikut cari? Tidak. Maka ketika Yesus mulai dipakai bapaknya, ahli Taurat, orang-orang inilah penentang nomor 1 dari Yesus. Saudara, perhatikan ini. Sering kita ibadah, tapi kita tidak pernah tanya Tuhan maunya dalam ibadah kita apa. Kenapa, saudara? Nek saudara sebagai istri misalnya, tidak suka baju katakan kuning kilat. Pas ulang tahun dikasih sama suaminya, yang ini kamu pakai. Gimana rasanya? Begitu saudara buka kuning kilat yang saudara tidak senang, gimana? Terima kasih Pak, ini untuk pembantu kita. Amin. Amin? Iya apa ya? Loh, iya apa ya? Betul? Nah, Tuhan pun punya selera. Tuhan pun punya mau. Saudara, ini yang sering hilang. Sehingga kita merasa, sudah tahu firman, kita sudah, pokoknya kita tidak pernah Tuhan mau apa. Saudara. Makanya saya sering, saudara, nih orang buka toko, buka pabrik, Pak Asen tolong, mari Pak Asen yang firman, nyampaikan firman. Saya bilang terima kasih. Waktu buka usaha atau buka pabrik, tanya Tuhan enggak, boleh enggak? Belum Pak Asen. Oh, kalau belum, undang hamba Tuhan lain. Kenapa, saudara? Nah, when kita datang, Tuhan berkati, Tuhan ganggu. Tuhan bilang, nah, orang ini bangun maunya dia sendiri. Terus sekarang kau datang paksa aku suruh berkati. Kok enak? Banyak seperti itu. Oke, jadi kembali ke sini, saudara perhatikan masalah melekat hatinya. Lihat, Abraham tidak melekat kepada pergumulannya, tapi dia berjalan menurut mau Tuhan. Betul? Dia tidak bilang, Tuhan, jawab dulu aku, kasih anak, kau suruh aku jalan kemana, tidak apa-apa. Sekaligus latih anakku jalan-jalan. Amin? Tidak apa? Saudara, dia pergi, saudara. Jadi apa? Dia tidak melekat pada pergumulannya, pada maunya dan kerinduannya, tapi hatinya melekat pada Tuhannya. Nah, banyak orang Kristen, nek sudah punya mau, itu terus yang dipergumulkan seperti anak ngambek di toko mainan. Amin? Nek tidak dibeli, tidak pulang. Amin? Masih ingat waktu saudara dan saya kecil? Ada yang masih ingat? Loh. Ada yang masih ingat? Nek sudah punya mau nangis di toko tempat mainan pun berani. Amin. Nek coba umur sekian berani enggak? Ayo ibu-ibu misal kepengin dibeliin mobil, nangis di showroom guling-guling. Ayo, mau? Berani? Pasti enggak kan? Betul, saudara? Ya kan? Saudara, jadi kembali ke sini. Abraham dia punya pergumulan puluhan tahun, tapi dia mengutamakan Tuhan punya perintah. Betul? Betul? Dan dia enggak bilang, Tuhan, oke, tak lakukan, tapi kapan nih aku lakukan, kapan punya anak. Enggak kan?
Nggak ada toh firman Tuhan ternyata seperti itu. Dia jalan. Nek orang Kristen apa? Nek antar persembahan, Tuhan akan segera mengembalikannya 100 kali ganda. Amin. Baru kasih. Amin. Nek pakai, kalau enggak pakai segera, kadang-kadang enggak kasih. Amin. Iya dah. Makanya terus terang saya bilang, saudara, saya sering pelayanan di pabrik, di perusahaan. Kadang-kadang hati saya waktu terima persembahan itu mau tak robek terus terang uang. Kenapa? Saya terima perusahaan terus saya jalan. Kadang-kadang karyawannya beberapa deketi saya kan. Waktu mau jalan pulang, Pak, kami sudah 8 tahun tidak dinaikkan gaji. Percuma bikin persekutuan di pabrik, percuma bikin persekutuan di mana-mana. Nek kelakuannya tidak jadi terang. Betul? Banyak pengusaha, saudara, otaknya sudah rusak. Kenapa? Nek tak kasih pegawaiku, tidak ada kembalian. Betul? Tidak ada janji lipat ganda. Amin. Jadi apa? Tak kasih pendetai, dia janji lipat ganda. Loh, itu kan salah, saudara. Betul? Betul? Loh, saya hamba Tuhan, saya ngomong seperti saya bukan kesenangan. Nek saya terima duit terus banyak, tapi segitu saya jalan ke mobil, karyawannya cerita. Rasanya uang yang saya terima itu kok begitu kotor, saudara. Itu uang keringat dari para karyawan. Tapi bikin persekutuan, undang pendeta-pendeta. Tapi injak gaji karyawan tidak pernah naik. Kan kalau kasih hamba Tuhan nanti dia tolong. Tuhan kan tidak pernah berutang. Amin. Tuhan, aku kasih hambamu, ingat kembali no. Amin. Nah, Tuhan bilang tidak tak terima. Amin. Kenapa? Aku terima 1 juta, kau bilang kembalikan 100 kali. Berarti berapa? 100? Tak terima uangmu 1 juta, aku tekor 99. Tak usah, pakai uangmu sendiri sana. Iya, ini sering terjadi, saudara. Ya, saya sampai aduh Tuhan, ini gimana aku terima PK ini, sementara karyawan-karyawan pada ngeluh. Tapi bikin persekutuan terus. Saudara bisa bayangkan, tiap kami datang ke situ muka karyawan-karyawan, apalagi yang bukan Kristen, manis kan? Betul? Manis kan? Percuma sembayang-sembayang. Amin. Amin. Perbuatan tidak beres. Betul? Loh. Kan Tuhan bilang jadilah terang. Amin. Loh. Nek kita bikin orang lain lihat kita sumpah itu gimana? Coba. Misalnya bos, nek pas kumpul sama-sama bos, saudara-saudara, saya mau bersaksi tahun ini saya ditambahkan kekayaan. Amin. Iya, nek kumpul sama Kristen. Tapi depan karyawan, tahun ini saingan tambah banyak. Betul? Pajak tambah naik. Ngeluh depan karyawan. Amin. Tapi nek sama-sama Kristen nih, Tuhan hebat, saudara-saudara. Betul? Tuhan nih bingung. Amin. Betul? Loh, yang tadi di pabrik ngomong siapa? Kok di sini ngomongnya lain? Saudara, ini aneh. Terus terang saya katakan. Ya, bukan hanya pengusaha, saudara. Saya ngomong, bahkan banyak pendeta seperti itu. Punya full timer dipecat. Supaya kenapa? Cari yang full hak. Jadi tidak usah digaji. Loh, saya ngomong terus terang sama saudara. Tidak usah jauh-jauh di kota ini. Ya dipecati kabeh, saudara berhenti. Kenapa? Kami mau cari orang-orang benar-benar murni melayani Tuhan. Loh. Nek dia juga tidak pungut persembahan, itu murni. Amin. Dia tiap kali khotbah beri persembahan tatangan, persembahan sulung, semua persembahan diajarin. Tapi semua minggirkan. Sekarang apa? Kita cari pendoa yang sepenuh hati. Kita tidak punya pendoa yang kita kasih duit. Terus apa lagi? Nek mau layani Tuhan, oke layani Tuhan, tapi kami tidak kasih apa-apa. Jadi istilahnya apa? Dia mau uang dimasuk kantongnya sendiri. Itu pun tidak benar. Ya, tapi itu terjadi. Saya bisa maklumin nek itu terjadi di gereja kecil yang kurang uang. Nek jemaatnya misalnya maaf kata cuma pegawai-pegawai ya 1 bulan paling net 5 juta gitu semua persembahan, ya saya maklumi. Tapi nek kalau ribuan jemaatnya itu sudah saya tidak bisa mengerti. Ya, apalagi terus awal tahun khotbah di mimbar. Saudara, tahun ini gereja kita memutuskan untuk tidak mengundang pembicara. Untuk penghematan. Saudara,
Gereja sekian ribu orang bayar pembicara, tak berani. Kemana uangnya? Ya, kalau saudara suka pergi penginjilan desa-desa, saudara tahu. Hamba Tuhan desa itu untuk makan aja susah. Ya, saya 1 tahun tuh berkali-kali pelayanan desa. Kami baru kemarin bikin seminar di Purwodadi. Nanti tanggal 20 tanggal 5 saya harus masuk ke Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan sama Kalimantan Tengah. Itu semua desa. Mereka kadang-kadang saudara mahal. Gitar pun tidak bisa lunas bayar. Gitar belum lunas. Saudara. Sementara yang punya duit banyak nggak peduli. Alasannya apa? Ya salahmu melayani di desa. Loh. Tuhan ajar apa? Yang limpah memberi kepada yang kurang, ya kan? Tapi zaman sekarang nggak ada, saudara. Ya. Semua senangnya di kota. Senangnya di mana? Ibadah full AC. Betul? Kayak kita masuk desa, saudara. Jangankan AC. Gitar, pakai gitar nggak ada listriknya. Saudara. Kadang kasihan ya pendetanya, Pak. Ya, puji Tuhan, tadi pagi jemaat pergi buru babi hutan dapat. Jadi sedang dipotong, Pak. Untuk kasih makan pun mereka pergi berburu, saudara. Ya, saya pernah pergi pedalaman pagi khotbah, gerejanya kecil sampai tak gini, cuma 3-4 kakak. Terus apa? Pak, nanti habis ibadah makan. Kenapa? Pak, jemaat kemarin berburu itu tidak dapat. Terus tadi pagi-pagi jemaat karena tidak punya apa-apa, pagi-pagi mereka bangun pergi lagi masuk hutan, baru ketemu lagi. Rupanya Tuhan sayang sama hambanya yang mau datang. Saudara, ya, langsung saya diajak ke belakang, babi itu masih segar dipotong, saudara. Ya, hidup mereka seperti itu. Tapi yang besar-besar tidak urus. Kerja mereka apa? Bawa perpuluhan ke rumah Tuhan. Ke rumah Tuhan yang mana? Di desa-desa juga banyak rumah Tuhan sembarangan. Betul? Betul Pak, di desa juga rumah Tuhan? Apa di kota saja? Enggak kan? Di desa-desa juga rumah Tuhan. Ya, tapi ini sudah di kota, wah, angel minta ampun. Mobil harus tiap tahun ganti, rumah harus besar. Itu baru menandakan pendeta diurapi, betul? Ngutang pun jadi, betul? Supaya diurapi, amin? Seperti itu. Oke, jadi kembali ke sini. Contoh pertama apa? Abraham tidak melekat kepada pergumulannya. Dia melekat kepada Tuhan. Terus lihat yang kedua. Sesudah dia berjalan. Saudara perhatikan, dia pernah masuk tanah Negeb. Sampai hari ini tanah Negeb itu padang gurun. Saudara, sampai hari ini tanah Negeb itu padang gurun, apalagi zaman dulu. Terus saudara perhatikan, karena kelaparan di Negeb dia mengungsi ke Mesir. Ya, kalau saudara perhatikan tanah Negeb, ya, terus ke Mesir itu, ya, sepanjang jalan itu padang gurun Negeb disambung lagi padang gurun Sinai lurus terus itu sampai hari ini nek siang panas sih jangan ditanya. Ya, lihat saudara apa? Dia sudah menderita karena dia nurut, betul? Banyak saudara dan saya mikir nek baru taat berdoa bangun pagi saja semua harus langsung terjawab. Amin. Amin. Ya, Abraham tidak, dia jalan coba. Dia jalan bukannya seneng loh. Masuk tanah Negeb malah kelaparan, ngungsi ke Mesir. Ngungsi ke Mesir istrinya mau diambil orang. Loh, Tuhan tidak salah nek aku nurut engkau kok jadi gini. Betul? Bayangan orang Kristen yang melekat hatinya sama Tuhan, nek nurut Tuhan memang awalnya tidak enak, tengah-tengahnya hancur lebur, nanti waktu pemulihan baru enak. Nah, itu nih orang Kristen dewasa. Nih orang Kristen yang melekat sama maunya sendiri, bayangannya baru tobat sudah langsung usaha harus meningkat. Amin. Amin. Baru tobat nih, baru pergi gereja, sudah langsung Pak tolong supaya usaha saya dipulihkan Tuhan. Lo baru belum ngerti apa-apa sudah minta macam-macam. Aneh kan? Betul saudara? Loh, nek firman kita perlu diajar, nek minta enggak perlu diajar. Wis pintar semua. Amin. Amin. Betul apa iya? Iya dah. Oke, sekarang lihat lagi, saudara. Sesudah dia jalan lama, sekarang dia sampai ke tanah yang sangat subur sampai hari ini. Tanah itu menjadi pusat tanaman, buah-buahan dan sayuran, yaitu lembah Yordan. Ya, nek saudara berangkat ke Israel lewat Yordan, ya, saudara akan lihat apa? Lembah Yordan itu sampai hari ini pusat sayur dan buah.
Nah, perhatikan di sini. Ketika dia sudah sampai ke sana, lihat. Dia tidak bilang, Tuhan, disinilah tempatnya. Tuhan, aku minta ini sudah subur sekali. Karena semua orang inginnya tanah yang subur. Amin. Loh, nek usaha dia ingin usahanya yang subur, betul? Jangan usaha yang kering, betul? Iya enggak? Loh, semua orang ingin yang subur. Tetapi lihat, Abraham tidak langsung berhenti di tanah yang subur dan bilang, Tuhan, aku sudah sampai ke tempat yang kau mau. Tidak kan? Betul? Sehingga apa? Waktu dia ribut sama Lot, saudara perhatikan, yang ribut siapa? Abraham sama Lot atau gembala-gembalanya Abraham sama gembalanya Lot? Para gembala. Memang dari kitab Kejadian itu para gembala hobinya begitu. Iya, rebutan jemaat, saudara. Itu kerjaannya. Jujur saja, kenapa tidak Surabaya Utara? Kenapa tidak banyak? Saudara, karena orang buka gitu kayak buka usaha, bikin visibility study dulu. Nek kita buka sini, cuan enggak? Nek invest, sewa gedung banyak enggak? Loh, kayak usaha loh, saudara. Bukan kayak panggilan Tuhan dan visi Tuhan, tapi mulai hitungan bisnis. Saudara, ya saya sering dibenci karena ngomong seperti ini, tapi itulah fakta. Ya. Saudara. Jadi kita lihat di sini apa? Makanya waktu gembala sama gembala ribut, Abraham bilang apa? Lot, ponaanku, kamu pilih dah. Kamu ke kanan, ke kiri. Kamu ke kiri, ke kanan. Supaya para gembala kita tidak lihat. Si Lot langsung pilih lembah Sungai Yordan. Kenapa? Karena hatinya melekat kepada kekayaan. Melekat kepada kemakmuran, bukan ke Tuhan. Lihat. Terus apa? Sesudah selesai kan, Lot ambil. Barulah Tuhan bicara sama Abraham. Betul? Pandang kiri, kanan, utara, selatan, timur, barat. Inilah tanahnya. Tanah Israel yang sekarang. Betul? Nah, saudara perhatikan di sini. Ya, kita tidak hanya ikut Tuhan sampai kita kaya, makmur. Kita tidak hanya rajin doa puasa, doa malam, doa subuh lah, doa apa namanya. Bukan hanya sampai kita punya, terus jadi apa? Punya duit. Kalau mungkin hamba Tuhan jadi mulai banyak jemaat. Bukan. Saudara, kita terus jalan sampai yang Tuhan suruh. Nah, Kristen tidak, saudara. Kristen baik maunya apa? Dia duduk, Tuhan yang jalan. Betul? Tuhan, tolonglah kerjakan ini, kerjakan itu, kerjakan ini, kerjakan. Betul? Tuhan, jamah ubah si anuku. Betul? Dia tukang perintah Tuhan. Persis kayak mandor ngatur kuli di proyek. Kamu tukang batunya, kamu anunya, kamu. Betul? Ini yang sedang terjadi. Makanya saudara perhatikan. Ya, orang Kristen itu selalu ingin dengar firman penghiburan. Selalu ingin dengar firman Tuhan akan segera jawab. Mereka tidak pernah mau dengar firman, kita harus apa jadi umat Tuhan. Ini yang susah. Ya, neta saya kerubah khotbah saya tuh tahun ini, saudara yang belum dijawab pasti terjawab. Amin. Saudara yang belum diangkat Tuhan akan diangkat Tuhan ke belakang langit biru. Misalnya begitu, ya pasti amin. Betul? Iya dong. Kena khotbah pengajaran tidak ada amin. Saudara semua dia. Saudara, itu biasa. Ya, makanya khotbah itu ada dua. Satu khotbah yang baik, dua khotbah yang benar. Khotbah yang baik bagaimana? Menarik perhatian orang. Khotbah yang baik bagaimana? Menjawab sepertinya kebutuhan orang, mengena ke masalahnya orang, tapi belum tentu itu khotbah yang benar. Kenapa? Contohnya Tuhan Yesus. Contohnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kalau dipikir dia tidak pernah khotbah yang baik loh, saudara. Coba lihat. Contohnya, ya kan contohnya ini, ya di tepi danau. Sehabis dia kasih makan 5.000 orang, 5.000 orang ini terus kan ikut dia terus. Terus habis ikut diapain Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang, haleluya, kamu murid-murid yang setia, Tuhan akan segera menyatakan kerajaannya kepadamu. Begitu? Ngomong apa Tuhan Yesus? Kamu itu cari aku untuk apa? Betul? Betul begitu? Iya apa ya? Apa saya perlu baca ayatnya? Loh, saya tanya dulu saudara, benar nggak Tuhan Yesus ngomong begitu? Loh, itu khotbah yang baik nggak sih? Nek gitu. Nggak baik loh. Mestinya nek orang datang, ayo diseneng-senengkan, bikin seneng, dipuji-puji. Saudara sudah tekun, saudara sudah sungguh-sungguh cari Tuhan, saudara. Oh iya toh, gitu toh yang baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Yohanes Pembaptis pun lebih-lebih. Amin.
Orang datang mau dibaptis, mau ngaku dosa. Ular Buddha. Loh, coba, enak enggak? Orang mau tobat, masa dibentak-bentak. Amin? Amin? Loh, mau tobat dimarahin, apalagi enggak mau tobat, betul? Tapi banyak hamba Tuhan, orang enggak mau tobat pun dia enggak mau dimarahin. Banyak. Nek saya mau kasih contoh, saya sebut. Nek saudara perlu nama, saya kasih nama. Saya kenal orang-orang itu. Nek saya ngomong, saya tanggung jawab. Semua saya rekam. Ya, supaya tidak nanti dipelintir, diedit, kata-kata ini dihilangkan, repot. Jadi saya rekam full. Saudara, kenapa? Ada pendeta yang memberkati orang nikah 2 kali. Ada. Jadi nikah pertama diberkati di gereja yang sama. Terus cerai, ya pisah dia sama istrinya, dia nikah lagi sama perempuan lain, diberkati lagi sama pendeta yang sama. Waktu istri tuanya keberatan, karena di gereja itu juga dia bilang, kan tidak boleh Pak, nek saya masih hidup. Pendetanya bilang apa? Kalau kamu mau diberkati, diam. Kalau kamu Tuhan mau begini, Tuhan akan tolong kamu, diam, jangan ribut. Hamba Tuhan tetap harus memegang idealisme pelayanan, walaupun ada resiko materialismenya agak terganggu. Dia tidak boleh kejar materi, terus menghilangkan idealisme pelayanan. Wis lah, tidak apa-apa. Lalu mau kawin lagi ya tidak apa-apa. Kelemahanmu kan cuma tidak bisa kurang perempuan, tapi kelebihanmu suka memberi. Ya sudah, kalau ada kurang ada lebih, sudah dalam nama Tuhan Yesus. Nggak bisa. Saudara, tidak bisa gitu. Iya. Bahkan saya pernah terima undangan pesta lucu. Saudara, undangan pestanya 2 macam acara dari 2 agama yang berbeda. Pemberkatan di terus di bawahnya lagi ada lagi acara pemberkatan pakai acara agama lain. 2. Di mana? Surabaya. Loh. Mungkin saudara bilang, masa Pak? Loh, saya terima undangannya, saya kenal kok orangnya. Loh, kok bisa pendeta itu mau memberkati? Jadi upacaranya 2 kali, pemberkatan cara Kristen sama cara lain juga. Tidak apa-apa. Loh, kan mesti bilang tidak bisa seperti ini. Kebenaran tidak bisa ditawar-tawar, saudara. Kalau kebenaran bisa ditawar, itu bukan kebenaran. Iya. Jadi kadang-kadang, tapi Pak, nek kita kaku seperti itu, nanti tidak banyak yang seneng. Nek nanti kita kalau gitu, kita tegas sama kebenaran, nanti ekonomi kita goncang. Loh. Itu yang jadi masalah saat-saat ini, saudara. Ya. Orang mulai menjual firman. Ya. Tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa gimana? Tidak apa-apa. Oke, kita lanjutkan. Lihat. Abraham apa tadi? Tidak melekat kepada, dia sudah lelah jalan, dia sudah bertahan dalam pencobaan, dalam kelaparan dan lain-lain. Dia sudah bayar perpuluhan dan lain-lain, tetapi perhatikan. Saudara. Ujiannya di lembah Yordan. Dia tidak bilang langsung, Tuhan aku sudah jalan sekian tahun, mungkin ini upahku. Dia tunggu sampai Tuhan bilang yang mana. Betul? Iya, saudara. Jadi kembali ke situ. Ya, dia tunggu sampai Tuhan bilang yang mana. Saya sering, saudara. Ya, saat dia kan saya itu orang konsen itu pasti masalah rumah tangga, saudara, sampai enak mau tumpah ke dengar. Saya sering tanya, kalian dulu nikah itu pacaran enggak? Pacaran. Dijodohkan tidak? Tidak. Kenapa bertengkar terus? Nek dijodohkan memang ada alasan bertengkar. Nek pilih sendiri kok bisa begini? Betul, saudara. Iya, Pak, tapi tolong. Dalam hati saya, saudara. Kenapa? Nek dulu belum berikan doa sungguh-sungguh, Tuhan, dia bukan. Jangan dia ya Tuhan, dia ya Tuhan. Besok sudah nikah, kenapa dia ya Tuhan? Ini kan cari gara-gara namanya sama Tuhan, betul? Saudara, sering seperti itu. Mereka tidak tunggu, yang penting sudah mau, sudah sama-sama dalam Tuhan katanya. Ya, nek sudah berantem baru telepon sana, telepon sini. Wah, kalau saya kadang-kadang, apalagi yang saya sudah sampaikan. Misalnya Tuhan bilang, Anda bukan jodoh. Terus nikah terus masalah. Telepon saya bilang, terima kasih, saya sudah sampaikan, Roh Kudus sudah bicara kepada kalian. Ya, karena kalau enggak gitu, mereka melekat pada apa? Kebingungannya sendiri, kepanikannya sendiri, maunya sendiri, bukan melekat ke Tuhan. Ya, contoh yang kedua, Daud. Daud anak paling kecil nomor 8 dari keluarganya, betul? Lihat, dari kecil pun saudara, papa mamanya sudah tidak adil.
Buktinya apa? Dia yang disuruh pelihara kambing domba, kakak-kakaknya tidak ada satu pun bantu dia kan? Betul kata firman? Dia tahu anak paling kecil yang paling sengsara. Terus lihat waktu pemilihan raja. Bapaknya pun tidak angkasi dia ke tempat ngumpul. Amin. Bapaknya pun tidak panggil dia, tidak beritahu dia untuk datang. Betul? Betul? Lihat saudara. Tapi lihat. Dia tidak melekat pada benci, sakit hati, marah sama keluarganya, kakak-kakaknya. Dia melekat sama Tuhan. Saudara perhatikan. Banyak orang Kristen cari Tuhan tapi masih melekat benci, marah, dendam akibat perlakuan orang. Tapi tetap pergi gereja. Pulang bawa lagi bencinya. Amin. Dia pulang bawa lagi marahnya. Daud tidak. Saudara perhatikan. Coba saudara lihat hidup orang yang aneh ini. Nek dari kecil dia sudah diperlakukan tidak adil. Dia sudah dibedakan. Betul? Terus abis itu dia masuk dalam rencana Tuhan. Masuk dalam rencana Tuhan bukan enak tapi menderita. Ya kan? Saudara pikir enak nek diuber-uber mau dibunuh? Enak toh? Enggak kan? Saudara coba perhatikan. Tambah masuk dalam rencana Tuhan, tambah enggak enak. Coba. Dari kecil sudah sengsara, terus ikut Tuhan sengsara, kira-kira gimana? Ayo, kira-kira. Biasanya bisa murtad, langsung mundur. Iya kan? Aku dulu sengsara, sekarang sudah jadi anak Tuhan, terus sengsara. Maksudnya kan diperkaya, diberkati, diangkat. Amin. Sekarang naik roda 2, roda 4. Amin. Besok ganti roda 6. Amin. Ganti roda 8, punya tronton, kerja transport. Amin. Saudara itu kan? Tapi Daud, saudara lihat, dia tidak melekat pada kebenciannya, dia tidak melekat pada kenangan masa lalunya, dia melekat ke Tuhan. Saudara, banyak orang tidak bisa diproses oleh Tuhan karena mereka selalu melekat pada masa lalu. Contohnya, nek saudara masa lalunya cukupan, masa lalu tidak pernah kurang, saudara akan jadi orang yang gampang rapuh nek ada kekurangan. Sedikit kurang udah bingung. Kedua, nek saudara dari kecil kurang, terus dikasih kurang lagi, gampang ngomel. Amin. Kok nasib tidak berubah? Betul? Iya kan? Semua kita punya kecenderungan apa yang melekat dalam diri kita. Saudara, lihat di sini. Tuhan bilang melekat ke Tuhan. Coba, nek dia waktu diproses Tuhan, apa ndak kurang sengsaranya aku dari kecil? Apa ndak kurang sakitnya aku dari kecil? Misalnya dia ngomel gitu sama Tuhan, gimana? Jadikah dia? Berhasilkah dia keluar dari proses? Enggak kan? Betul, bahkan lihat, dia diuber-uber Saul pun saudara, nek mau tarung. Perhatikan, nek mau tarung nih, misalnya nek orang belajar apa namanya karate, nek komite sama Saul, pasti menang Daud. Betul? Lah, gue lihat saat gitu besarnya aja rebah. Amin. Loh, apalagi Saul, nek dia bilang Saul, lu nggak usah pakai pasukan, kita jantan 1 lawan 1, menang lu pasti. Gue lihat aja kau, betul? Tapi dia lari terus, betul? Dia menghindar kan? Lihat, saudara. Kenapa? Dia serahkan penghakiman ke tangan Tuhan. Nek kita jadi ayo, betul? Nek ribut ayo ribut, betul? Pendeta pun banyak. Saudara, gereja diambil alih, ya pendirinya diusir, udah biasa. Saudara, sudah besar ditinggal, disuruh keluar kami masuk, udah biasa. Uang tidak kenal darah, uang tidak kenal apapun. Teman jadi musuh, musuh jadi teman. Oke, jadi lihat di sini kembali apa? Terus, sesudah dia diuber-uber saudara, tibalah waktunya ketika Saul masuk ke dalam gua di daerah En-Gedi itu. Ya kan? Daud sudah apa rasanya? Dia potong punca jubah Saul. Amin. Kenapa? Nek dia melekat sama kebenciannya, tinggal cuk, selesailah si Saul. Betul? Tapi dia tidak melekat kepada kebencian, kemarahan, dan dendam. Dia melekat sama Tuhan. Sampai Saul dimatikan oleh orang Filistin. Dan sampai hari ini kalau saudara pergi Israel, saudara akan lewat gunung Gilboa. Dan sampai hari ini gunung itu tidak ada pemukiman orang Israel satupun. Ya, karena ada syairnya dikatakan apa? Gunung itu menjadi sepi dan lain-lain. Dan sampai hari ini itu tergenapi. Cuman kota Bet-Syan saja tempat Saul
Waktu mayatnya dipaku itu ada beberapa pemukiman kecil. Saudara, baik. Jadi kembali ke sini. Saudara perhatikan. Apa yang sekarang melekat pada kita? Saul melekatnya apa? Kedengkian. Tidak bisa buang dia punya kedengkian. Betul? Orang sukses dia benci setengah mati. Amin. Padahal Daud sukses itu untuk dia, bukan untuk siapa-siapa. Betul? Loh. Nek Daud bunuh Goliat untuk siapa? Untuk Saul kan? Untuk kerajaan kan, supaya nek Saul sendiri tidak berani maju, ada orang berani maju, menang, salah. Makanya di sini proses pembapaan sangat jarang di dalam kekristenan. Kenapa? Nek ada yang di bawah orang itu lebih maju, orang itu harus segera disingkirkan. Itu yang terjadi. Ya, nek maju disingkirkan atau nek maju berontak. Itu sudah biasa. Amin. Makanya saudara dengarkan dulu pendeta ini sama pendeta ini satu sinode sekarang ribut. Sama ini dulu ribut sekarang. Itu kan udah lengkap sekarang, nggak usah saya ceritain. Amin. Banyak orang melekat kepada keberhasilan kedudukan. Saul melekatnya kepada kedudukannya. Sehingga dia harus pertahankan mati-matian nek perlu bunuh orang. Daud karena melekat sama Tuhan, coba perhatikan. Waktu Absalom berontak, Saul tidak ajak frontal sama anaknya. Dia menyingkir. Betul? Betul? Saudara, dia melekatnya ke Tuhan, bukan ke jabatannya. Nek dia melekat ke jabatannya, anakku macam-macam, biar anak nek ngerugikan, sikat. Saudara, kita lihat, dia tidak melekat ke situ. Banyak orang tua merekat sama keberhasilannya. Amin. Orang tua maksudnya apa? Melekat. Selalu ngomong, ya nak, nyo, nih, nanti semua milikmu nek papa sudah mati. Nek sudah mati. Nek belum mati, lu minta mobil nanti, tunggu papa mati. Nanti lu ambil. Iya, lu ini melekat sama uangnya. Saudara, banyak orang tua model gitu. Ya, mau anaknya minta apa? Nanti nyo. Kenapa? Semua kan juga nanti papa kasih kamu nek sudah mati. Loh, selalu nek sudah mati. Kan repot. Akhirnya nek anaknya minta pendeta doa supaya papanya cepat mati kan susah. Amin. Loh, itu melekat sama uangnya. Amin. Kedua, jadi suami. Melekat sama penghasilannya. Misal, kenapa? Nek ada penghasilan terus apa? Istri dijatah. Nih. Saya ketemu suami yang tiap hari istrinya minta uang. Tiap hari. Pak, untuk hari ini. Pak, itu memang dia punya genduk apa tiap hari minta uang? Nek pembantu mungkin iya ada anu kurang ya, gas habis, minta uang untuk beli. Ini istrinya. Ada saudara model gitu. Tip apa? Sampai maaf ya. Pak, kecap habis. Oh ya, ini beli kecap sak botol. Sampai begitu. Depan mata saya pernah lihat. Kristen. Itu enggak benar. Dia terikat sama apa? Uangnya. Dia bukan terikat sama Loh, nih istrinya nih lu pegang semua. Amin. Loh. Kok sepi? Kok diem gitu? Saya curiga ini ada apa? Ini lihat, dia melekat sama tuh. Nek Tuhan bilang iya belikan. Nek Tuhan bilang pakai. Nek Tuhan bilang simpen. Itu orang yang melekat sama tuh. Banyak orang saudara kerja sampai lelah. Amin. Terus istrinya bilang, Pak, tahun ini jalan-jalan yuk libur ke luar negeri. Nggak usah keluar kota aja. Amin. Ya kan? Bukankah gunung-gunung di atas Tretes sama dengan gunung-gunung di Swiss? Ya nggak sama. Amin. Sembarang. Betul saudara. Alasannya apa? Kita harus berhemat. Untuk apa? Nanti belikan aku peti mati yang 300 juta. Tunjukkan peti matiku yang mewah. Buat apa? Ya enggak, banyak anak-anak juga terikat sama uangnya. Orang tua masih hidup, enggak bisa kasih apa-apa. Nek sudah mati, beli peti mahal-mahal, bunganya pun di atas 20 juta. Betul? Loh, iya dong. Saya pernah saudara, saya mimpin doa kematian itu, bunganya cuma sederhana gitu, 7 juta. Coba sama bunga asli tapi. Lah 7 juta cuma pirang biji itu. Terus habis itu dikubur. Loh, coba kasih pantulan 7 juta kan lumayan. Betul? Anak-anak juga banyak. Aku belum kaya mah. Nanti ini aku kaya, tak ajak mama jalan-jalan. Keburu mamanya diajak Tuhan balik. Amin.
Amin. Saudara, jangan nunggu sampai saudara limpah untuk memberi, jangan nunggu sampai rasa cukup untuk berbagi. Saudara, banyak orang tua kasihan, betul. Sudah pelihara anak, kasih warisan anak. Betul. Kalau 1 minggu, kalau dia tanya, "Ma, kepingin makan apa?" Nggak urus. Iya enggak? Itu terikat sama uangnya. Ada terikat sama kerjaannya, betul? Ayo Pak, liburan. Enggak lama, ini kerjaan masih banyak. Amin. Besok sudah stroke baru, ayo jalan-jalan ke Eropa. Enggak usah. Bikin repot orang dia. Apa stroke jalan-jalan? Betul? Naikkan ke pesawat. Susah. Betul, bawa ke WC. Susah. Amin. Enggak usah, Nek, sudah gitu-gitu. Betul. Nek masih sehat, pergi. Enggak usah terikat. Betul? Nek hati melekat sama Tuhan, pasti cukup. Saya ngomong sama saudara fair, nek hati melekat sama Tuhan, pasti cukup. Saudara, tadi saya bilang, saya pun nek diundang, saya pilih. Bukan diundang, dipilih, yang kasih persembahan banyak, bukan. Nek ribut-ribut seperti persekutuan itu, aku enggak mau pergi tempat orang-orang ribut-ribut, susah. Nanti saya sampaikan firman, dipikir nyindir salah satu pihak, dipikir, kan serba salah. Nek pihak ini yang ngundang, dipikir perlu pihak ini. Serba salah, kita khotbah, saudara. Oh, yang ngundang. Ini enggak cocok, karena pecah. Ini juga yang ngundang. Jadi nek saya ngomong dipikir nyindir dia nanti, karena yang ngundang yang pengurus yang satuan. Baik, enggak usah datang. Saudara. Terus ada gereja juga, nek khotbah dipesan. Pasien, jemaat ini jarang bayar perpuluhan, tolong ingatkan ya. Loh, nek sampean mau ngingetkan, monggo naik mimbar dulu, sampean ingatkan, ojo suruh aku. Saudara. Loh, sering saya bilang terus terang. Dipesan dulu, dibisik-bisik. Ingatkan loh Pak Sen ya. Loh, masa saya disuruh nyambung lidah? Saya apa? Kue tak undang, kue ngomong seperti yang kita mau, nanti tak duit. Loh, itu jadi pembicara bayaran. Saudara, benar. Saya bicara dalam nama Tuhan Yesus. Pernah saya tidak sampaikan, saya acuk. Saya semua, begitu saya turun, dia diam. Tidak salami saya, tidak apa. Terus berhenti ngundang saya, saudara. Syukur aku tidak diundang. Ya, kenapa? Masa aku disuruh nyampe-nyampekan gitu? Terus besok minggu depan dia khotbah tuh, saudara-saudara, betul kan Tuhan bicara lewat hamba Tuhan itu? Saudara-saudara tidak bayar perpuluhan, padahal dia sudah pesen. Silakan sama model gitu. Saudara, terjadi, pernah, iya. Saya tidak ngarang, saya sedang khotbah, saudara. Kalau saya ngarang bahaya. Ya, jadi kembali ke sini, saudara lihat apa yang bikin. Ada lagi terikat sama karakternya, betul? Ya aku memang begini, tidak bisa berubah. Loh, kok tidak bisa berubah? Kan Tuhan bilang berubahlah. Amin. Lalu terus dia bilang dia tidak mau berubah, dia ikut Tuhan atau ikut setan ya? Kalau ikut setan memang tidak perlu berubah. Amin. Karena di neraka tidak ada perubahan. Betul. Loh, di neraka cuma ada api. Nek di surga ada tumbuhan, ada pohon-pohon, ada perubahan. Nek situ api tok, perubahan apa? Saudara, kembali ke sini coba. Coba jadi suami istri seringkali juga apa? Melekat pada pendirian masing-masing. Betul? Prinsip masing-masing. Iya enggak? Halo? Tuhan bilang melekat ke Tuhan. Saya pun saudara, saya orangnya keras. Ya. Pernah saya khotbah satu negara. Ya. Terus saya lihat, walah ini juga sama, ributnya persis kayak Indonesia. Karena itu tempat baru pecah, saudara, dari tempat yang sangat besar terus pecah. Jadi sama-sama antar pengurus sama-sama punya dendam. Saya khotbah satu, waduh kayak gini suasana. Ini suasana orang sama-sama dendam-dendaman nih. Terus saya bilang, Tuhan, aku tidak akan datang lagi ke negara ini. Terus, berapa bulan kemudian waktu saya doa, Tuhan bilang, pergi kamu lagi ke negara itu. Aku tidak mau, Tuhan. Pergi! Ya sudah. Diundang lagi, Tuhan. Ya sudah, nek Tuhan bilang, pergi, saya pergi, walaupun saya tidak ingin pergi. Kenapa? Hati melekat ke Tuhan. Nek saudara melekat ke Tuhan, saudara, Tuhan bilang, hormati suamimu, biar dia, ya Tuhan, ya aku nurut engkau suruh. Hatiku melekat kepadamu, tak turuti. Nek saudara coba yang ibu-ibu sini yang dulu sama bapak-bapak yang masih pacaran. Waktu saudara pacaran sudah cinta, disuruh gunting rambut, gunting tak? Ayo, saya tanya. Ayo, yang ibu-ibu misalnya, gunting tak waktu disuruh gunting? Dia bilang, yang rambutmu udah panjang, guntingnya. Iya, pergi gunting. Amin. Ya enggak? Misalnya, yang kamu pakai baju ini. Ya, semua kau turuti, amin. Padahal kau tahu besok menderita, kau tahu? Ya enggak? Nek Tuhan kita turuti menderita besok, enggak tak? Amin. Loh. Kok aminnya ragu-ragu tuh loh, saudara? Tuhan itu tidak seperti suamimu atau istrimu, amin. Tuhan tuh lebih baik, super baik.
Iya enggak? Loh, makanya nek hati melekat coba, ayo. Nek hati melekat disuruh apa nu? Misalnya, yang kamu belum tidur loh. Iya wis aku tidur. Iya enggak? Iya enggak nek masih pacaran melekat-lekat gitu? Ya apa ya? Apa? Enggak, aku enggak mau tidur. Enggak mungkin toh? Ya wis aku bubuk ya. Betul. Iya enggak, ayo yang pernah pacaran, yang kawin paksa enggak tahu. Betul. Saudara punya hati melekat sama Tuhan, apa kata Tuhan? Loh, iya apa ya? Coba misalnya, yang nanti kamu pakai baju anu ya, soalnya aku juga pakai baju biru supaya kembaran. Pasti pakai. Enggak mungkin, enggak. Kamu nek biru, aku kuning. Loh, pasti batal pacaran bubar. Amin. Loh, nek dulu bisa seperti itu kok sekarang enggak bisa, itu loh heran. Halo. Loh, karena berubah, bahkan Tuhan bilang berubahlah. Saudara, baik. Jadi lihat di sini, Tuhan bilang, nek kita melekat sama Tuhan, bukan ke kita punya sifat, bukan kita punya pergumulan, bukan harta dan lain-lain yang bikin. Tuhan bilang apa? Aku akan meluputkan. Jadi luput kita dari hal-hal yang jelek, dari malapetaka, terus aku akan membenteng. Nggak perlu doa Tuhan jaga kami, lindungi kami. Nih orang melekat sama Tuhan itu sudah segalanya dapat. Saudara, terus terang saya bilang, nek saya layani misalnya doa pelepasan, ya, doa misalnya tempat keramat, ya, peperangan rohani, kota-kota, gitu masuk pedalaman, seperti kemarin kami masuk itu, ya. Saya nggak pernah, saudara. Tuhan, tubuh jiwa roh kami lindungi. Tuhan, aku datang Kau yang suruh. Cuma gitu aja. Apa yang bikin saudara dan saya terikat saat ini selain terikat sama Tuhan? Coba, orang tua terikat sama anak. Oh, enggak, Tuhan jangan panggil aku pulang dulu. Aku mau lihat cucuku menikah. Sudah nikah, aku kepingin gendong anaknya. Amin. Sudah gendong anaknya, aku kepingin lagi gendong anaknya lagi. Loh, kapan pulang? Amin. Terus kapan pulang nek gitu? Halo? Terus apalagi Tuhan, anakku ada 5, 4 baik-baik, 1 belum baik. Aku enggak mau pulang sampai lihat yang 1 ini Tuhan. Loh, itu namanya enggak melekat ke Tuhan. Halo. Jadi, nek anaknya 4, ada 4 baik, 1 kurang baik, lumayan supaya ada pokok pergumulan dan doa. Gitu? Amin? Oke, sudah jam. Jadi, sekarang lihat, supaya kita diluputkan dari mara bahaya, kerugian, kecelakaan, terus kita dibentengi oleh Tuhan sendiri. Lihat di sini. Aku yang akan membentengi. Saudara perhatikan, nek Tuhan yang bentengi, saudara. Nek saudara melekat, tidak perlu bapak pendeta sirami minyak sana, minyak sini, supaya setan nek jalan licin jatuh, tidak bisa masuk. Loh, setan tidak gitu jalan, saudara, licin gitu, tidak. Terus pasangi tanda salib di pintu-pintu supaya setan takut. Loh, saudara, tidak ada, itu di Alkitab. Iman mengalahkan dunia, bukan tanda salib sama sana ngusir setan. Amin. Loh. Jadi hati-hati, lihat di situ. Diluputkan, dibentengi. Caranya nempel. Seperti tadi Abraham, saudara punya pergumulan, jangan paksa pergumulanmu dulu dijawab, ikuti maunya Tuhan. Itu namanya nempel. Jangan turuti sih Tuhan, turuti mauku dulu nanti aku setia, berkati aku dulu nanti aku memberi. Loh, nek nah gini ini bukan melekat, tapi melekat sama permintaannya sendiri. Oke, kita mau berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Allah Roh Kudus, terima kasih. Bila ada yang masih kami melekat, Tuhan, tolong kami, lepaskan kami. Supaya kami cuma melekat kepada Tuhan. Supaya kami diluputkan, dibentengi. Dan seperti kata firman-Mu, dengan panjang umur dikenyangkan kami, Tuhan. Tolong setiap kami. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Allah Roh Kudus, terima kasih. Kenapa Dia Tuhan? Kenapa Dia? Pundak yang kiri atau kanan yang sakit? Hamba tidak tahu, hamba dengar kata pundak. Pundak yang kiri kah atau kanan ya Tuhan? Mari. Amin. Saudara, siapa di sini? Engkau waktu bangun tidur itu malah pundakmu itu sakit kabeh. Bukannya seger bangun, tapi malah sakit. Adakah orangnya di sini? Saya tidak tunggu terlalu lama.
Nek dia mau mengaku kita berdoa, iya, baik, berdiri sekarang, taruh tangan di pundak. Tuhan, ini anakmu kalau dia tidur malah dia sakit di pundak. Hari ini kami mau berdoa apapun penyebabnya, apapun masalahnya ya Tuhan, supaya Tuhan pulihkan. Tuhan jamah, Tuhan tolong dia, karena dia anakmu. Biar malam ini dia tidur, besok pagi dia bangun, tidak ada lagi pundak yang sakit, tetapi segar sepenuhnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, bukan karena ada orang batuk, tetapi orang ini sering sekali mengalami hidung buntu sebelah. Siapa orang itu? Tolong saudara, nek saudara memang orangnya lebih cepat, ini sudah hampir jam 9:30, ini sudah 9:15 di jam saya. Ya, selalu buntunya sebelahnya lancar, sebelahnya selalu wah, itu sangat sering. Bukan hanya lagi batuk, lagi apa, tapi itu sangat sering. Ada orangnya di sini? Ada. Sudah berapa lama itu? 1 bulan lebih. Mau dibikin apaan setahun? Tidak? Loh, kadang-kadang kan saya setahun saudara gitu. Kadang lebih keren ya. Penyakitnya lama-lama kan lebih kesaksiannya lebih hebat. Amin. Tidak mau kan? Sekarang mau sembuh, pegang bagian yang sakit. Tuhan Yesus, ini anakmu yang sakit. Pada saat engkau berfirman, engkau tidak hanya menegur kami, engkau tidak hanya menghibur kami, tapi juga engkau menyembuhkan. Karena engkau Allah kasih, engkau juga Allah hukum. Hukum-hukummu menyatakan siapa engkau. Firman-Mu juga menyatakan engkaulah firman itu sendiri. Tolong anakmu ini Tuhan. Jamah dia supaya buntu sebelah ini mulai hari ini hilang, tidak boleh kumat lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, ada orang alergi di kulit, seperti kayak panas gitu. Siapa anak Tuhan di sini sering rasa ada bagian kulitnya yang panas, tidak nyaman, tidak semuanya panas, ya semua panas itu demam. Ada orangnya? Sudah berapa lama? Lama sekali. Yuk kita berdoa. Saudara, satu hal ya. Arahkan tangan ke dia. Supaya kenapa? Nek dia sembuh, kalau saya yang doa, saudara akan tetap bergantung pada hamba Tuhan, saya mau beritahu. Padahal Alkitab bilang apa? Setiap orang yang percaya bisa melakukan apa yang Yesus lah. Betul begitu? Jadi saudara, bukan berarti saya ngajar saudara tidak hormat sama hamba Tuhan, bukan. Saya ngajar saudara, saudara juga bisa nek percaya. Jadi jangan, nanti nek mau sembuh tunggu siapa Benihin datang, tunggu dia 5 tahun lagi. Amin. 5 tahun sebelum 5 tahun sudah mati, amin. Betul, tunggu lagi siapa Reinhard Bonke. Tunggu lagi siapa lagi namanya? Nah, tunggu situ yang enggak ada mereka enggak sembuh, amin. Berarti mereka jadi Yesus, betul? Jadi nek kita ibadah, nek bukan pendeta-pendeta kelas itu Yesus enggak hadir begitu? Enggak kan? Enggak kan? Betul, saudara. Sekarang saudara yang doakan dia. Nek sembuh, berarti ternyata saudara juga dipakai Tuhan. Ayo doain. Saya enggak doa. Saudara yang doa sekarang. Ayo arahkan tangan ke dia, doakan dengan sungguh-sungguh. Kok tidak ada suaranya? Tuhan, kau lihat anak-anakmu berdoa. Apakah mereka doa dengan yakin atau ragu? Tuhan, kau tahu mereka. Hamba tidak berdoa buat anakmu ini, supaya anak-anakmu yang duduk di sana tahu bahwa mereka juga punya Tuhan. Mereka punya janji itu. Mereka punya kuasa itu karena mereka anak-anak Tuhan. Hamba tidak berdoa, tapi engkau dengarkan doa mereka semua. Supaya mereka besok ketemu orang sakit, mereka berdoa. Ketemu orang sakit, mereka tidak ragu berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ada lagi Tuhan? Iya Bapak, ada lagi. Iya Roh Kudus. Mari. Kenapa dia Tuhan? Amin. Saudara, saya mau berdoa buat orang yang punya masalah di ketiaknya. Saya nggak tahu ada apa. Mana orangnya? Kita doa. Tuhan, kami mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus.
sakit ini dihancurkan. Sakit ini tidak boleh berkembang, berakar. Tetapi karena kuasa nama Tuhan Yesus yang aku layani, kuasa nama Tuhan Yesus yang kami sembah sebagai Tuhan, penyakit itu harus tinggalkan tubuhnya, menjadi kering dan mati penyakit itu sampai ke akar-akarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ada lagi Tuhan. Mari. Amin. Saudara, di sini siapa yang bibirnya sangat sering luka, iritasi dan lain-lain? Mana orang? Saya tidak tahu seperti Sariawan, seperti apa, tapi bibirnya sering masalah jadi keluhan. Ada? Oke, kita doa. Tuhan, ini anak-anakmu yang punya masalah dengan bibir dan kesehatan di bibirnya. Hari ini kami mau berdoa supaya kesehatan ini menjadi normal, pulih, baik. Firman-Mu mengatakan Engkau membuat segala-galanya jadi baik. Dan Firman-Mu mengatakan Engkau tidak pernah gagal, maka jadilah seperti itu yang dimaksudkan oleh Firman-Mu. Seperti yang Kau rancang itu yang terjadi, seperti yang Kau maksud itu yang tergenapi. Jadilah seperti itu karena nama Yesus yang kami layani. Ada lagi Tuhan? Iya Bapak. Ada lagi. Iya. Kenapa dia Tuhan? Ini pusing penyakit atau pusing memang masalah Tuhan? Iya. Pusing apa ya Tuhan? Amin. Saudara, terserah orang itu mau berdiri tidak, tapi Tuhan suruh saya mendoakan dia. Orang ini pusing karena utang. Utang. Terserah saudara. Tuhan suruh doakan, kalau mau ngaku didoakan, kalau tidak ngaku, ya orang tidak ngaku gimana? Saudara mau didoakan. Pusing utang. Mana orangnya? Sehingga besok nek lunas, saudara bisa bersaksi. Saudara masih ingat dulu saya berdiri karena punya utang. Sekarang Tuhan sudah lunasi utang saya. Karena dia orangnya jangan saling lihat dan saling tunggu. Memang saudara, orang Kristen itu sangat rendah hati. Dia tidak mau menjadi yang pertama. Ya, saudara ya, berdiri. Dia selalu nunggu yang lain. Aku pusing utang. Satu orang, ada lagi. Saudara, ada 3 orang yang Tuhan suruh saya khusus doakan malam ini. Ada 3 orang yang Tuhan suruh saya khusus doakan malam ini, dan hanya 1 orang yang mengaku. Terserah saudara. Ya, jangan pikir cuma didoakan tok. Ya, ojo pikir wah mau didoakan aja mah apa. Loh, saya buktikan nih. Benar. Kenapa? Bendera setengah tiang aja besar kuasanya, apalagi penuh tiang. Amin. Iya dah. Oke, hanya 1 orang. Tuhan bilang ada 3. Saya masih tunggu 2 orang. Habis ibadah saya tidak mau dia mendoakan siapapun. Terus terang saya bilang, saya mau pulang. Saya nggak peduli nih. Tuhan bilang, nah ada 3 anakku yang kau perlu doakan. 1 lagi. Kok jadi 4? Beranak. Dapat impartasi istilahnya. Tuhan hanya suruh saya 3 tadi saudara, ya. Nggak tahu kenapa jadi 4, tapi tadi Tuhan bilang khusus 3 engkau doakan. Saya nggak tahu tadi. Tuhan ada 4, engkau suruh saya doakan 3 khusus. Hari ini kami mau berdoa. Karena Tuhan sendiri menjanjikan kami tidak lagi berhutang, tapi akan meminjamkan. Itu kata firman. Dan firman itu tidak pernah gagal, maka itu yang harus terjadi dalam hidup kami. Maka mereka mengalami itu terjadi. Mereka melihat itu tergenapi dalam hidup mereka. Bahwa benar firman Tuhan. Benar ini semua Alkitab isi kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala roh kekurangan ditolak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebaliknya kelimpahan semua dari segala penjuru mulai datang. Mengenyangkan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin.
Saudara, saya dengar ada orang berdoa buat AC. Saya tidak tahu siapa. AC. Siapa sih yang sedang bergumul buat AC? Tidak ada? Tidak ada? Loh. AC. Roh Kudus bilang AC. Bukan loh ya, account. Bukan AC, bener-bener AC. Mau pasang AC, kepingin punya AC. Saya tidak tahu kepingin pasang di mana. Di rumah kah, kamar kecil kah, apa di mana enggak tahu saudara ya. Adakah orangnya di sini? Iya. Kenapa? Maju dulu ke depan sini. Mau nanya dulu. Ya? Panas luar biasa. Terus? Mau masang AC di lantai 4. Oh, supaya enak. Maju sini, maju ke depan. Aneh. Saudara, sampai masang AC pun diurus Tuhan, saudara. Ya, waktu doa Tuhan bilang doakan anakku AC. Ya, di sini sudah berapa lama sih mikir mau pasang AC tidak dipasang-pasang? 2 tahun. Oh iya, 2 tahun. Satu biji AC berapa sih? 3,5. 3,5. Tapi tidak dipasang-pasang 2 tahun. Bongkar pasang. Tahan panas tapi kan? Yang di bawah nggak apa-apa, yang atas panas. Oke. Terus berarti harus pasang kan? Iya. Terus kapan nek Tuhan bilang AC, berarti besok harus pergi pasang kok. Jangan tunggu lagi. Amin. Amin. Silakan duduk. Saudara, perhatikan, tadi kita sudah belajar tidak melekat. Banyak orang Kristen, saudara, terus terang ya. Memang ada yang memang harus mempertimbangkan pengeluaran, tapi ada yang selalu mempertimbangkan untuk mengeluarkan. Bisa saudara nangkap bedanya? Bisa? Nek ada mempertimbangkan pengeluaran berarti apa? Dia harus lihat pemasukannya, tidak bisa sembarang. Tapi ada yang terus mempertimbangkan untuk mengeluh. Wah, jadi tidak keluar. Misalnya punya mobil, istrinya bilang, Pak ganti dah mobil kita yuk, udah kurangan. Lah masih belum mogok Pak. Misalnya gitu ya. Lo tunggu mogok dulu, amin. Supaya istrimu olahraga dorong, amin. Suruh dia pergi fitness, nggak olahraga dorong mobil, amin. Loh, misalnya terus apa rumah misalnya sudah waktunya direhab lah, mungkin direnov lah, sudah tidak apa-apa sebentar lagi kan 2012 pengangkatan. Lu siapa bilang 2012 pengangkatan? Amin. Lu jadi nek mau nikmati. Halo. Ya, supaya kenapa saudara? Nek uang tidak dibawa mati, uang tidak dibawa masuk surga, amin. Uang cuma laku di dunia. Loh ya pakai toh makanya saudara. Amin. Loh, nek masih bisa makan yang enak. Amin. Ojo makan ngemper. Makanannya murah, obatnya mahal. Betul saudara. Makan yang enak. Amin. Loh, saya sering ke Platinum Grill situ loh. Itu sepek pase satu porsi. Kecil sepek pase. Iya. Loh, nek saudara makan di Eropa, di Prancis contohnya, satu porsi Chinese food itu minimal sudah 20-an euro. Itu baru sak porsi. Belum nasi belum minum saudara, kenapa enggak berani makan? Amin. Nanti sudah mati, papa dulu kepingin makan steak. Ditaruhin di kuburannya. Mana bisa tangannya ngambil, amin. Paling dia bilang, nak, wis kaset, nak. Ya, ojo ngenyek, amin. Ya, nak. Nek masih bisa makan yang enak, makan yang jangan, saudara. Nek bahas gigi baik-baik, ojo makan steak yang banyak uratnya. Amin. Makan steak yang mahal, import. Loh. Iya, ndak? Ojo makan pal. Oleh kamu segala bangsa namanya diberkati. Namanya orang diberkati itu gimana sih? Makan cari paling murah. Amin. Nek beli baju nunggu sale 100%. Ya enggak ada kecuali jemaat yang lewat. Nah, Pak, saya ingin berkati. Nah, itu 100%. Ya, oke. Tuhan sudah selesai karena malam semakin larut. Iya, Bapak. Terserah Tuhan Yesus, terserah Bapa di surga. Kalau engkau mau lawat lagi anakmu, hamba teruskan. Tapi kalau engkau sudah berhenti, sudah cukup, hamba serahkan mimbar. Supaya jangan hamba tambah-tambah ngomong tidak karuan, bukan dari Tuhan. Silakan Tuhan Yesus. Iya. Kenapa Tuhan?
Amin. Saudara, saya melihat TV. Tapi TV model lama yang tebel. Itu loh, TV CRT. Nah, orang ini sedang kepingin punya TV yang LCD. Nah, mana sih orangnya? Loh, saya dikasih lihat TV gede, tebel itu yang gendut. Ya, sekarang sudah zaman memang LCD. Amin. Mana sih orangnya? Loh, mana orangnya berdiri? Loh. Malu? Atau sudah minta lama mungkin tapi belum dibelikan? Tidak apa-apa mah, TV juga sama. Dia lain toh, senengnya nonton itu beda, saudara. Betul? TV-nya murah, pengobatan matanya mahal. Amin. Mending TV mahal, mata awet. Mana orangnya yang kepingin punya LCD gantikan TV gendut itu? Siapa? Loh, kok sepi? Wah, cuma didoakan toh, enggak dikasih duit. Loh. Mana orangnya? Saya sedang menunggu. Ini sudah terakhir, saudara, sudah jam 9:30. Siapa? Tidak ada? Yakin tidak ada? Yakin? Oh, ada satu ternyata, saudara ya. Kepingin LCD. Saudara, dia pernah cerita sama saya, saudara. Jadi kelambat sekali tadi angkat tangan ya. Susah memang. Oke. Jadi nek Tuhan kasih agak lambat nanti 2 tahun lagi gitu karena lambat sekali ditunggu tadi. Ya. Oke, Tuhan hambamu mau berdoa dengan caramu yang ajaib engkau adakan. LCD itu Tuhan bukan hanya LCD biasa, tapi LCD yang baik, LCD yang full HD Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa supaya itu dikirim oleh malaikat Tuhan dengan cara yang ajaib. Keluarga ini bisa nonton TV dengan TV yang baik. Karena kami keturunan orang-orang yang diberkati. Karena kami anak Tuhan. Terima kasih. Mungkin yang terakhir Tuhan. Amin. Saya melihat sebuah mobil. Dan sudah minta ganti tapi belum dikasih ganti. Mana orangnya sih? Sudah minta. Ya, sama orang tuanya ganti dong. Tapi orang tuanya belum mau ganti mobil itu. Mana sih orangnya? Ya. Wah, itu dia dahsyat, saudara. Ya, sudah berapa lama minta kok enggak mau diganti kan? Sudah 3 tahun dan belum diganti. Oke, sekarang berdiri kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau tahu anakmu kepingin ganti mobil yang hamba-Mu lihat tadi. Dan sudah lama dia minta tapi belum dikabulkan. Tuhan, dia minta kepadamu sekarang sebagai Bapa yang baik. Kirimkanlah dia ya Tuhan, puaskan dia dengan yang baik, kenyangkan dia dengan yang baik. Sehingga di masa akhir hidupnya dia bisa berkata, kecap dan lihat betapa baiknya Tuhan. Kami mau berdoa buat kendaraan itu. Tuhan adakan, Tuhan beri, Tuhan kirim. Bagi kemuliaan nama Tuhan sendiri. Terima kasih. Kami akan mendengar itu diadakan, itu diberi, dikirim. Dengan cara yang ajaib, Tuhan buka tingkap-tingkap langit. Untuk semuanya diadakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Bapak terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih. Allah Roh Kudus terima kasih. Haleluya. Amin. Ya, saya tidak berpanjang karena malam sudah malam sekali. Mimbar saya serahkan kembali.